Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ini, manusia naga, melihat perubahan mendadak Raja Bei di hadapannya, Xiao Yan sedikit terkejut sesaat. Bahkan Xiao Ming dan Xiao Xiu di sampingnya pun melihat ke atas dan ke bawah dengan penuh minat. Pada saat ini, tubuh Raja Bei ditutupi dengan sisik naga yang lebih terang dan padat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di wajahnya yang dingin, selain sisik naga, ada juga beberapa pola guntur yang lebih misterius. Anak laki-laki itu dipenuhi dengan guntur, dan yang paling menarik perhatian adalah sepasang tanduk naga di kepalanya dan ekor naga yang tebal dan kuat di belakangnya, yang bahkan memiliki kekuatan guntur melingkari, dan dengan sedikit ayunan, itu kekuatan guntur yang dahsyat dengan mudah menembus kehampaan dengan ledakan halus. Boneka yang sungguh ajaib, kekuatannya tidak hanya melampaui Yuan Zun, tetapi juga berubah menjadi manusia naga yang legendaris. Melihat betapa ajaibnya boneka di depan Xiao Yan, bahkan dengan sepengetahuan Xiao Ming, dia tidak bisa tidak kagum. Sebagai tetua keempat dari klan Xiao, terbukti dengan sendirinya bahwa dia memiliki pengalaman yang kaya di daratan, namun meski begitu, dia hanya melihat manusia naga legendaris dengan matanya sendiri sampai sekarang naga kuno Taiksu. Sebuah klan, bahkan klan Xiao, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di daratan, tertinggal jauh. Aku tidak menyangka kali ini akan menjadi berkah tersembunyi, memungkinkan Raja Bei melampaui kekuatan Yuan Zun. Melihat Raja Bei di depannya dengan takjub, Xiao Yan tiba-tiba merasakan rasa penasaran di dalam hatinya. Dengan sebuah perintah, tubuh Raja Bei tiba-tiba menghadap ke kehampaan, dan kemudian telapak tangan yang berubah menjadi cakar naga tiba-tiba mengepal erat. Tapi setelah beberapa saat terdengar suara ledakan sonik, dan kekuatan guntur mengelilingi pergelangan tangannya. Saat dia meninju, guntur King Tian berubah menjadi lingkaran besar dan menyebar, menghancurkan dan meruntuhkan kekosongan di depannya. Kekuatan yang sangat kuat. Melihat pemandangan di depannya ini, ekspresi terkejut di wajah Xiao Yan menjadi lebih besar. Dengan keterampilan ini, jika dia bertemu dengan orang kuat Yuan Zun biasa lagi, Bei Wang sendiri sudah cukup untuk menekannya. Setelah mempertimbangkannya dalam pikirannya, ketika dia mengambil kembali Bei Wang dan berbalik, dia melihat ekspresi iri di wajah Xiao Xiu dan Xiao Ming. Mereka terkejut saat itu, dan kemudian tersenyum sinis. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Xiu iri dengan kekuatan Bei Wang. Siapapun dengan tingkat kultivasi di bawah Yuan Zun akan tergerak oleh boneka ajaib seperti itu. Adapun Xiao Ming, melihat boneka tanpa nafas kehidupan sedikit pun sebenarnya memiliki tingkat yang sama kekuatan seperti dia. Bahkan jika dia dilahirkan dengan temperamen acuh tak acuh, dia pasti akan merasa sedikit malu akan hal ini. Setelah menyingkirkan boneka-bonekanya, mereka bertiga segera berkumpul, lalu bergegas menuju ke arah dan domain. Dengan pelajaran yang didapat dari intersepsi oleh King Mo dan yang lainnya, Xiao Yan dan kelompoknya secara alami jauh lebih berhati-hati dalam perjalanan selanjutnya. Selama periode ini, Xiao Yan baru mengetahui bahwa King Mo adalah anggota sekte hantu, dan di antara mereka adalah seorang tetua. Dapat dikatakan bahwa statusnya tidak rendah, tetapi bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa sekte hantu akan mengirim orang kuat seperti itu untuk menangkap Xiao Yan kali ini. Sementara dia diam-diam gugup di dalam hatinya, dia tidak dapat membantu tapi tanyakan pada Xiao Yan ada beberapa alasan mengapa. Terhadap hal ini, yang terakhir secara alami menanggapi dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, batu giok kaisar kuno Tuoshe terlalu terlibat. Bahkan klan Xiao saat ini mungkin tidak dapat sepenuhnya mempercayainya tidak jelas tentang rahasia benua Yuanwu ini. Satu-satunya hal yang dapat dia bayangkan adalah kali ini, mungkin terkait dengan level itu lagi. Di tengah segala macam emosi yang rumit di sepanjang jalan, Xiao Yan dan partainya relatif stabil. Mereka menggunakan susunan teleportasi dari berbagai kota besar beberapa kali dalam perjalanan, dan ketiganya semakin dekat dengan lingkup pengaruh Danta. Saat jarak semakin dekat, Xiao Yan melihat semakin banyak alkemis di sepanjang jalan. Selain banyak alkemis terkemuka dari generasi muda, ada juga beberapa alkemis tua yang telah terkenal di wilayah tengah selama bertahun-tahun pasukan keluarga kuno yang telah lama tinggal di wilayah tengah dan belum dilahirkan. Di antara orang-orang ini, tidak hanya mereka dipimpin oleh Yuan Zun yang kuat, tetapi ada juga seorang alkemis muda di antara mereka takut dia tidak akan terlibat lebih dari Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ini akhirnya menjadi tanah macan berjongkok,
Naga tersembunyi. Berapa banyak kekuatan yang biasanya tidak diketahui, tetapi begitu mereka keluar, itu sangat mengejutkan. Kekuatan yang ditemui selama perjalanan yang didominasi oleh Yuan Zun yang kuat tidaklah signifikan. Bahkan dalam keadaan tergesa-gesa dan lambat ini, Xiao Yan dan kelompoknya akhirnya berhasil tiba dalam lingkup pengaruh pagoda dan 2 bulan sebelum dimulainya pertemuan dan kota Liuli. Melihat kota megah yang membentang seperti pegunungan di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan cahaya aneh berkedip di matanya. Dalam perjalanannya, kita sudah terbiasa dengan pemandangan kota yang spektakuler, sehingga kini ketika kita melihat kota yang berada di pinggir wilayah dan ini, tentu saja mata kita tidak lagi memiliki pemandangan mengejutkan seperti dulu. Ini hanyalah kota pinggiran dari Dan Realm. Ada juga susunan teleportasi tingkat 8 di kota ini. Mari kita istirahat di sini nanti. Jika tidak buruk, kita seharusnya bisa mencapai kota dan sebelum malam. Setelah dengan santai melirik kota kuno yang seluruh bangunannya tampak seperti kristal, Xiao Mingdan mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, lalu memimpin jalan. Setelah itu, Xiao Xiu dan Xiao Yan saling memandang dengan rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Sebelum sampai di gerbang kota, semakin mendekat, Xiao Yan semakin jelas bisa merasakan suasana kuno yang terpancar dari kota. Apalagi saat Xiao Yan menyentuh dinding kristal dengan persepsi jiwanya, perasaan yang kuat menyebar darinya. Ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Alis Xiao Yan berkedut keras. Lapisan kristal di permukaan dinding sebenarnya terdiri dari kekuatan jiwa yang sangat besar. Mengompresi dan memadatkan kekuatan jiwa menjadi esensi adalah metode yang bisa dilakukan Xiao Yan. Namun, dapat dikatakan bahwa dinding bata yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa menutupi seluruh kota. Layak menjadi pusat berkumpulnya para alkemis dari seluruh benua. Hanya Danta yang bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk membangun pertahanan kota. Diam-diam mengagumi di dalam hatinya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berseru, lalu mengikuti jejak Xiao Ming dan melangkah ke kota yang megah ini. Setelah melewati gerbang kota, rombongan dikejutkan dengan pemandangan ramai dan bising di depan mereka sebelum mereka memasuki kota. Mungkin karena konferensi alkimia semakin dekat. Bahkan di kota Liuli, yang masih agak jauh dari konferensi alkimia, arus orang di sana sangat menakutkan, campuran baik dan buruk, belum lagi beberapa orang yang biasanya berada di dunia luar. Hal-hal aneh dan aneh yang tidak mudah dilihat juga tersebar di sini, dan di antara mereka tentu saja ada beberapa harta karun yang nyata. Untuk semua ini adalah untuk memiliki penglihatan yang cukup. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu berjalan perlahan melewati kerumunan orang di jalan. Karena Xiao Ming ada di depan mereka, lingkungan sekitar Xiao Yan dan mereka bertiga cukup luas, sehingga mereka tidak terjepit di antara kepala orang-orang seperti itu, yang lain. Sepanjang jalan, Xiao Yan melihat ke kios-kios di kedua sisi dengan barang-barang yang secara bertahap semakin penuh. Senyuman menarik tiba-tiba muncul di bibirnya, dan sedikit harapan muncul di ekspresinya. Walaupun warung-warung ini kelihatannya tidak populer, tidak ada jaminan bahwa warung-warung ini tidak berisi harta karun yang kurang dikenal. Lagi pula, saya punya banyak barang bagus yang saya dapat dari warung-warung yang tidak mencolok ini, jadi saya sering mengucapkan selamat tinggal. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang menarik perhatian, Xiao Yan akan tetap menikmatinya. Bagaimanapun, warung semacam ini adalah tentang keberuntungan. Saat orang-orang berbondong-bondong menuju pusat kota, Xiao Yan dapat dengan jelas mendeteksi bahwa jumlah orang berkuasa di sekitarnya meningkat. Berbeda dari tempat lain, di perbatasan wilayah tengah, dan bahkan di bawah komando 3 klan besar, orang-orang kuat Yuanzong dapat dianggap sebagai andalan klan tersebut tidak lebih dari apa yang bisa dilihat sekilas. Itu biasa saja. Bahkan di bawah persepsi jiwa Xiao Yan, tidak kurang dari 3 aura dengan tingkat kultivasi mencapai tingkat Yuan Zun di sekitar jalan tempat mereka berada saat ini. Pagoda Dan layak menjadi kekuatan nomor 1 di daratan. Pagoda Dan, hanyalah kota biasa di bawah komandonya, dapat menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik Yuan Zun. Tidak terbayangkan berapa banyak orang yang akan berkumpul di markas besar Pagoda Dan. Pria kuat dengan kekuatan seperti itu. Menyeberang jalan, Xiao Yan terkejut melihat berbagai orang berkuasa di kota. Pada saat yang sama, matanya mengamati kios-kios di sekitarnya satu per satu tanpa henti. Sayangnya, dia tidak melihat ada yang aneh di antara mereka. Dalam ketidakberdayaan seperti itu, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat. Daripada membuang-buang waktu di kios-kios yang tidak berharga ini,
Lebih baik bergegas ke tujuan akhir perjalanan ini, kota Dan, di mana saya yakin mereka masih bisa melihat lebih banyak hal aneh dari ini. Tetapi, saat Xiao Yan dan yang lainnya berjalan cepat, sebuah kios yang agak tidak biasa tiba-tiba menarik perhatian Xiao Yan. Di atas kios besar yang terbuat dari batu biru, hanya ada gulungan besi hitam yang ditempatkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Pemilik kios sedang duduk dengan mata tertutup saat ini kepada beberapa orang di depan warung yang sedang menjelajahi gulungan besi. Tingkah lakunya yang demikian membuat banyak pejalan kaki di jalan memandangnya dengan tatapan penasaran. Adapun beberapa orang yang dikenalnya, mereka terkekeh bercanda, menggelengkan kepala lalu pergi. Orang tua itu terkenal di kota kaca. Dia hanya membeli satu barang setiap hari dan tidak akan menggantinya dengan barang lain sampai barang itu terjual di sini. Selama sebulan, banyak orang yang datang untuk menyelidiki dan bertanya, namun hasil akhirnya tidak memuaskan. Orang tua, kamu berani membuka mulut untuk keterampilan jiwa yang kamu tidak tahu detailnya. Bukankah itu terlalu serakah? Pada saat ini, setelah memeriksa gulungan besi hitam pekat di depan mereka, wajah beberapa orang di depan kios menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tatapan menghina mereka juga tertuju pada lelaki tua itu dengan mata tertutup. Namun lelaki tua itu mengabaikan ucapan menghina tersebut. Melihat sikap lelaki tua itu, ekspresi wajah orang-orang itu menjadi sedikit muram. Tentu saja, mereka juga memiliki perasaan terhadap gulungan besi ini benar-benar tidak dapat diterima. Gulungan. Menghadapi obrolan tak berujung dari orang-orang di depan kios, lelaki tua itu tampak sedikit tidak sabar. Dia tiba-tiba berbicara, dan suara mengancam yang mengandung tekanan jiwa tiba-tiba keluar detik. Ketika dia sadar kembali, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera pergi sambil mendengus dingin. Setelah itu, Xiao Yan melangkah maju dengan penuh minat. Xiao Xiu di samping mengerutkan kening melihat tindakan Xiao Yan, dan matanya yang waspada juga tertuju pada lelaki tua itu. Di sisi lain, Xiao Ming, saat dia melihat gulungan besi gelap itu, matanya tertuju padanya, dan alisnya sedikit berkerut, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Pak Tua, gulungan besi ini, saya ingin tahu apakah saya, yang junior, dapat melihatnya. Xiao Yan maju ke depan dan bertanya pada lelaki tua itu sambil tersenyum sopan. Namun, yang terakhir mengabaikan ini sama sekali. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tersenyum, dan kemudian sambil berpikir, kekuatan jiwanya berkumpul, dan dia bergerak dengan lembut menuju gulungan besi di platform batu ke masa lalu. Tetapi ketika lelaki tua itu menyadari kekuatan jiwa Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan dia menatap Xiao Yan dengan ekspresi sedikit terkejut. Dia melihat ke atas dan ke bawah, tetapi dia tidak pernah menemukannya dalam ingatannya sebanding dengan dia. Di saat yang sama, Xiao Yan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan besi di depannya. Setelah beberapa saat melakukan investasi berkelanjutan, ternyata memang ada gulungan keterampilan jiwa jauh di dalam gulungan besi tersebut. Ketika Yan mencoba menjelajah, dia merasakan lapisan batasan yang diberkati oleh kekuatan eksternal. Setelah menyadari hal ini, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Jika dia bahkan tidak bisa memprediksi tingkat keterampilan jiwa ini dan kemudian menawarnya, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan hal bodoh seperti ini. Setelah beberapa lama, Xiao Yan harus memastikan bahwa tidak ada apa-apa lagi di gulungan besi itu, dan dia hanya bisa menarik kekuatan jiwanya dengan sedikit kekecewaan. Kemudian dia menghela nafas pelan, dan akhirnya bertanya pada lelaki tua itu dengan sikap penasaran. Aku ingin tahu berapa harga yang ingin kamu bayar untuk gulungan besi ini, senior. Mendengar ini, lelaki tua itu sedikit mengangkat kelopak matanya, mengangguk sedikit, lalu berkata, 2 volume resep obat mujarab tingkat lanjut ke-7. Dengan baik, begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan tertegun sejenak, lalu senyum masam muncul di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, di gulungan besi ini, memang hanya ada satu gulungan keterampilan jiwa tingkat tata letak. Jika Anda ingin menukarnya dengan harga seperti itu terlalu tinggi. Huff, kamu juga seorang alkemis tingkat 7, tapi kamu juga orang yang biasa-biasa saja dengan mata seperti manik-manik. Aku telah melebih-lebihkanmu, ayo pergi. Orang tua itu mencibir, dengan nada mengejek yang kuat. Kata-kata seperti itu membuat wajah Xiao Xiu tiba-tiba menjadi gelap. Dia hendak maju untuk berdebat, tetapi Xiao Ming di samping tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan membuka bibirnya sedikit.
Tiba-tiba, sebuah kata diam-diam masuk ke telinga Xiao Yan. Gulungan besi batu jiwa. Mendengar transmisi suara Xiao Ming, wajah Xiao Yan yang baru saja menunjukkan ekspresi kecewa tiba-tiba terkejut. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dalam diam, dan sepasang mata gelap yang menatap gulungan besi di depannya perlahan menjadi jelas. Xiao Yan, jika prediksiku benar, benda ini seharusnya adalah gulungan besi batu jiwa yang jarang disebutkan dalam buku-buku kuno. Kata-kata Xiao Ming yang sedikit tidak terduga sampai ke telinga Xiao Yan, menyebabkan ekspresi wajah Xiao Ming segera berubah. Gulungan besi batu jiwa, sebuah benda misterius yang jarang tercatat dalam buku-buku kuno. Xiao Ming juga belajar dari Xiao Ming Yuan di tahun-tahun awalnya. Meskipun perbaikan rantainya cukup longgar, itu terkait dengan pemurnian obat tentang hal-hal tingkat tinggi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa harta karun legendaris yang bahkan dirindukan Xiao Ming Yuan akan ditemukan oleh mereka sekarang. Sedangkan untuk gulungan besi batu jiwa Tao, Xiao Yan cukup beruntung bisa mempelajari satu atau dua hal tentangnya dari beberapa buku kuno dalam klan Xiao. Namun sebelumnya, dia hanya fokus menjelajahi isi gulungan besi tersebut, namun mengabaikan besinya. Gulir itu sendiri. Ayo, lihat lagi, pada gulungan besi gelap ini, rune kuno yang diukir padat di atasnya disusun secara teratur. Dilihat dari beberapa rune unik di atasnya, gulungan besi di depan Anda seharusnya adalah besi batu jiwa yang legendaris. Volume tidak diragukan lagi. Gulungan besi batu jiwa adalah gulungan rahasia keterampilan jiwa yang sangat langka yang biasanya hanya ada dalam catatan kuno. Alasan mengapa gulungan besi batu jiwa ini sangat dipuji adalah karena sebagian besar gulungan besi batu jiwa ini dibuat oleh ahli alkimia yang kuat bahan khusus. Gulungan besi semacam ini biasanya ada dalam satu set. Jika benar-benar terdapat keterampilan jiwa tingkat tinggi di dalamnya, setidaknya akan ada dua gulungan. Hasilnya akan sama dengan apa yang baru saja dicapai Xiao Yan, tetapi jika seseorang dapat menelusuri alasannya, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Jika ada dua jilid, atau lebih dari dua jilid, keterampilan jiwa tingkat pikiran, bukan tidak ekonomis untuk menukar dua jilid resep ramuan tingkat tinggi tingkat ketujuh. Setelah memikirkannya secara diam-diam di benaknya, Xiao Yan mengambil keputusan. Dia segera mengangkat matanya dan menatap lelaki tua di seberang platform batu dengan mata terpejam dalam konsentrasi, menyeringai dan berkata, "Senior, bisakah kamu memberitahuku tingkat keterampilan jiwa dalam gulungan besi ini?" Mendengar ini, mata tertutup lelaki tua itu terbuka kembali. Melihat ekspresi tenang di wajah Xiao Yan, dia sedikit terkejut. Dia segera menatap Xiao Ming di belakangnya. "Hatiku. Saya meremehkan Anda. Pria ini adalah orang berpangkat tinggi." Orang tua itu mengangguk sedikit pada Xiao Ming, dan kemudian mata tuanya yang keruh kembali ke Xiao Yan, dan berkata dengan tenang, "Harga yang kuberikan padamu tidaklah murah, tapi aku tidak bisa kehilangannya padamu. Apa yang kamu lihat adalah gulungan keterampilan jiwa menengah tingkat Yi. Pikiran tingkat menengah." Xiao Yan sedikit mengernyit, tapi sudah ada gelombang besar di hatinya. Dibandingkan dengan keterampilan bertarung tingkat tinggi, keterampilan jiwa tingkat tinggi di daratan bahkan lebih jarang untuk ramuan tingkat 8. Meskipun telapak tangan pemecah hati yang dia kuasai juga memiliki efek menghancurkan jiwa, itu masih jauh kalah dengan keterampilan jiwa yang tidak terduga volume keterampilan jiwa tingkat pikiran, yang juga sangat meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan sendiri. Tapi saat ini, Xiao Yan mengetupkan jarinya dengan lembut pada platform batu di depannya, matanya yang gelap berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. "Tuan tua, keterampilan spiritual tingkat menengah tentu saja berharga, tetapi pada analisis akhir, keterampilan tersebut hanyalah keterampilan spiritual tingkat menengah." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan membalikkan tangannya, mengeluarkan gulungan dan botol giok dari Naji, dan berkata lagi, "Saya punya resep pil tulang suspensi 7 kehidupan di sini, ditambah 2 pil. Saya ingin tahu apa pendapat lelaki tua itu tentangnya. Pertimbangkan." "Haha. Teman kecil, kamu tidak perlu menggunakan benda-benda ini untuk menggodaku. Kamu dan aku tahu nilai dari gulungan besi ini. Jika kamu benar-benar ingin mengambil benda ini, sebaiknya kamu mengambil sesuatu dari nilai sebenarnya." Mendengar ini, lelaki tua itu meringkuk di sudut mulutnya dan menyeringai. Kemudian dia menyilangkan tangan di depan dada dan duduk kembali dengan mata tertutup lagi. "Jika kamu merasa dirugikan, pergilah sendiri." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu kembali ke postur sebelumnya dan terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Yan di depannya.
Yang terakhir hanya sedikit mengernyit dan menatap gulungan besi batu jiwa di depannya, dengan sedikit keraguan dalam ekspresinya. Itu saja. Setelah beberapa saat, Xiao Yan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia menghela nafas, membalikkan telapak tangannya lagi, dan botol giok lain muncul di telapak tangannya. Saat dia membukanya, aroma obat yang menyala-nyala dan kaya tiba-tiba memenuhi area sekitarnya. Menyebar dengan cepat. Aroma obatnya tersebar, menarik perhatian banyak orang yang lewat. Pria tua di depan Xiao Yan menatap kaget ke arahnya saat botol giok dibuka. Yan masih dalam pengawasan cermat. Agaknya lelaki tua itu juga pernah mendengar tentang pil tempering roh bumi, kan? Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan tenang. Pil penahan roh bumi. Mendengar ini, ekspresi wajah lelaki tua itu berubah lagi. Dia secara alami telah mendengar tentang ramuan ajaib yang sangat dipuji oleh banyak alkemis, tetapi dia tidak menyangka bahwa ramuan yang hanya tersebar di legenda ini akan benar-benar muncul di pasaran saat ini, di depannya. Saya bisa menggunakan pil tempering roh bumi ini dan resep pil tulang suspensi 7 kehidupan sebagai gantinya. Mendengar perkataan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu menjadi semakin bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan pil tempering roh bumi, prestasinya di bidang pemurnian obat akan meningkat pesat. Melihat ramuan yang begitu dekat dengan Cici, emosi yang tumbuh di dalam hatinya akhirnya ditekan secara paksa. Dia memutar matanya, duduk kembali, dan berkata sambil tersenyum. Koleksi di tangan teman kecilku sungguh mengejutkanku, tapi, pil-pil itu hanyalah pil. Berapapun jumlahnya, suatu saat akan habis. Lagi pula, kamu hanya punya satu pil, bersedia? Teman kecil ditambah dengan resep pil tempering roh bumi, kamu bisa mengambil gulungan besi ini. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut, dan kemudian ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Resep pil adalah peninggalan klan Huorong saudara dan saudari. Tidak peduli apa, dia tidak bisa. Dia mengeluarkannya dengan mudah, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan dan berkata, saya baru saja mendapatkan pil tempering roh bumi ini karena keberuntungan, dan saya tidak memiliki resep apapun di tangan saya. Apa yang baru saja saya katakan juga merupakan inti dari tawaran saya. Jika senior masih tidak puas, junior tidak bersedia untuk memaksanya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri tanpa ragu-ragu dan meletakkan botol giok di telapak tangannya. Dia menoleh untuk melihat Xiao Ming dan Xiao Ming di belakangnya, menggelengkan kepalanya sedikit, mengabaikan ekspresi keengganan lelaki tua itu, dan berjalan pergi. Melihat lelaki tua yang ditinggalkan Xiao Yan dengan begitu tegas, ekspresi perjuangan tiba-tiba muncul di wajah lelaki tua itu. Harga telah dibayar. Sekarang semua orang di kedua sisi tahu bahwa persaingan adalah kesabaran akan menang. Menjadi pencatut utama, bahkan jika orang tua itu tidak menjualnya, lebih banyak orang yang lewat akan maju untuk mengajukan pertanyaan, tetapi jika Anda melewatkan pil penempa roh bumi, Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini. Sehat. Melihat Xiao Yan dan rombongannya akan menghilang ke dalam kerumunan, lelaki tua itu akhirnya mengertakkan gigi dan berteriak dengan kekuatan jiwanya. Teman kecil, tunggu sebentar. Begitu dia selesai berbicara, langkah Xiao Yan ke depan tiba-tiba berhenti, dan wajahnya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Dia segera berbalik dan kembali ke kios dengan wajah tenang, mengangkat alisnya dan menatap orang-orang di depannya. Pria itu berkata dengan tenang. Apakah lelaki tua itu berubah pikiran? Kamu tidak harus memasang postur seperti itu. Aku telah dengan kejam melepaskan banyak tamu. Aku hanya tidak ingin melewatkan pil penempa roh bumi di tanganmu. Melihat penampilan Xiao Yan, lelaki tua itu mengerutkan bibirnya sedikit mengejek. Yang terakhir segera tertawa dan tidak lagi menyembunyikannya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dua benda yang telah disiapkan sejak lama terlihat dari balik lengan dan jubahnya. Itu adalah resep pil 7 tulang suspensi kehidupan dan pil tempering roh bumi. Melihat ramuan yang diserahkan Xiao Yan, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Bagi seorang alkemis, terutama seorang alkemis seperti dia yang hampir mencapai akhir proses alkimia, jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia hanya bisa mengandalkan pada objek eksternal. Tidak ada kemungkinan promosi lagi, jadi ketika saya melihat pil tempering roh bumi untuk pertama kalinya, kegembiraan saya melampaui kata-kata. Dengan cepat menyingkirkan gulungan botol giok yang diserahkan oleh Xiao Yan, ekspresi wajah lelaki tua itu perlahan melunak, dan sentuhan kegembiraan yang tak terkendali juga muncul dari mata lamanya. Adegan ini membuat Xiao merasa bahagia terkekeh,
lalu matanya tertunduk, mendarat di gulungan besi batu jiwa di depannya. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, tepat ketika telapak tangan Xiao Yan hendak menyentuh gulungan besi itu, sebuah telapak tangan putih tiba-tiba muncul dari samping, dan kekuatan isap melonjak keluar dari telapak tangan itu. Saat gulungan besi itu digerakkan, tawa samar juga menyebar. Haha, temanku, semuanya datang berdasarkan siapa cepat dia dapat. Aku pernah memperhatikan gulungan besi ini sebelumnya. Meskipun aku kembali agak terlambat, aku ingin gulungan besi ini. Bab 1544 Doubo, reinkarnasi Kaisar Yan. Perubahan mendadak di bidang spiritual batu obat juga membuat wajah Xiao Yan menjadi gelap. Dia mengulurkan telapak tangannya ke depan dan menjentikkannya, dan kekuatan energi yang tak terlihat segera keluar dan merobohkan gulungan besi yang baru saja melayang kembali ke platform batu. Memalingkan matanya, dia melihat seorang pria muda berpakaian hijau berdiri dengan senyuman di wajah dan kepalanya. Dilihat dari budidayanya, dia mungkin memasuki sekte asal bintang 6 belum lama ini, tetapi tekanan jiwa samar dari tubuhnya luar biasa. Xiao Yan juga sedikit terkejut. Pemuda itu melangkah maju, tatapannya yang halus melewati kerumunan di sekitarnya dengan sedikit rasa jijik. Dia tidak terganggu dengan tindakan Xiao Yan sekarang. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, dan aliran cahaya jatuh ke platform batu, berubah menjadi dua gambar. Gulungan itu terletak dengan tenang. Senior-senior, berikut adalah 2 jilid resep ramuan tingkat tinggi tingkat 7, yang seharusnya cukup untuk menggantikan volume besi ini. Pemuda itu memandang lelaki tua di balik platform batu dengan wajah hangat, dan berkata dia bertekad untuk menang. Maaf, kamu terlambat. Barang sudah terjual. Urusan lain tidak ada hubungannya denganku. Gulungan besi ini sudah dijual kepada teman kecil ini. Apakah itu milikmu? Ambil kembali. Namun, yang tidak disangka pemuda itu adalah lelaki tua itu hanya dengan santai melihat kedua resep itu, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu bersandar malas di sandaran kursi, dengan lembut membelai telapak tangan di bawah lengan bajunya. Saat ini, dia fokus pada pil tempering roh bumi di tangannya. Meskipun 2 jilid resep pil tingkat tinggi tingkat ke-7 sangat berharga, itu tidak cukup baginya untuk menukar pencapaiannya selama sisa hidupnya. Melihat sikap lelaki tua itu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, pemuda itu hanya bisa sedikit mengernyit, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di seberangnya, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Teman ini, aku memberimu Yao Siling dari klan Yao. Aku ingin tahu siapa nama keluargamu." Klan kedokteran. Mendengar ini, alis Xiao Yan bergerak sedikit. Klan sisa klan Yao adalah salah satu klan sisa kuno. Warisan mereka termasuk yang terbaik dan mereka dianggap kelas atas, dekat dengan wilayah binatang utara jauh. Dari tingkat tertentu, mereka dianggap pengikut Danta, tetapi orang-orang ini pada dasarnya sombong dan menolak mengakuinya. Dan dengan tinggal di pagoda dan didukung oleh medan alam binatang, klan Yao telah menjalani kehidupan yang damai selama beberapa tahun terakhir, dan mereka tidak akan berakhir seperti klan Batu Warisan Utara, semakin banyak anggota klan. Dia telah mengembangkan banyak bakat dan mencoba mentransfernya ke Danta untuk mengkonsolidasikan posisinya. Melihat perubahan ekspresi wajah Xiao Yan, senyuman di wajah Yao Siling menjadi semakin kuat, dan di saat yang sama, ada sedikit ekspresi nakal di ekspresinya, dan dia menyeringai dan berkata, adikku, masalahnya sudah sampai di sini. Kurasa kau dan aku sudah mengetahui detail dari gulungan besi ini. Meskipun kau yang menawar terlebih dahulu, benda inilah yang pertama kali kuincar. Jika kau takut menderita kerugian, saya dapat membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang baru saja Anda bayarkan, sama seperti seorang teman, saya tidak dapat kehilangan Anda. Setelah mengatakan itu, Yao Siling mengabaikan ekspresi wajah Xiao Yan dan hanya berjalan menuju gulungan besi itu. Namun, saat telapak tangannya hendak mendarat di gulungan besi itu, sebuah tangan hangat keluar, menyebabkan seluruh gerakannya tiba-tiba berhenti. Baik Android dan Apple tersedia. Gerakan tangannya tiba-tiba berhenti, dan senyuman di wajah Yao Siling langsung menghilang. Saat dia mengangkat matanya, dia melihat Xiao Yan menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang. Maaf, tidak ada rencana untuk mengubah kepemilikan atas apa yang saya dapatkan. Saat kata-kata itu keluar, pergelangan tangan Xiao Yan sedikit gemetar, dan kekuatan besar keluar. Wajah Yao Siling tiba-tiba tenggelam, tetapi tubuhnya mundur beberapa langkah tak terkendali, dan kemudian lengannya bergetar, dan pria yang baru saja mengganggunya
Kekuatannya dilepaskan. Sungguh kekuatan fisik yang kejam. Serangan tiba-tiba Xiao Yan juga membuat mata roh batu obat bersinar dengan cahaya dingin. Di dan domain ini, tidak banyak orang yang berani bertindak seperti ini kepada orang-orang dari klan obat. Xiao Yan mengibaskan roh batu obat tanpa ragu-ragu. Kemudian dia mengulurkan tangan lagi dan mengambil gulungan besi batu jiwa di atas platform batu. Untuk hal yang luar biasa dan penjarahan seperti ini, dia telah melihat terlalu banyak orang, dan dia telah mengalami kesombongan yang tak terhitung jumlahnya dan orang yang mendominasi. Namun sayangnya, orang seperti itu tidak pernah membuatnya mengalami kemunduran. Melihat orang di depannya tidak berniat menyerah, ekspresi suram di wajah Yao Xiling menjadi semakin suram. Pada saat itu, dia melambaikan lengan bajunya dan angin yang sangat kencang tiba-tiba meledak, langsung menghalangi serangan Xiao pasukan Yan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melangkah maju, dan telapak tangannya yang lain mendarat di gulungan besi. Apa? Kamu masih ingin menggunakan barang curian itu? Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Yan menjadi dingin, dan dia dengan cepat melangkah maju, menekan kekosongan dengan telapak tangan kanannya, dan kekuatan besar mengalir ke bawah. Segera dengan suara emas yang tajam, dia menekan gulungan besi yang diambil oleh pemuda itu batu itu lagi. Di atas panggung. Segera setelah itu, bilah tangan Yao Xiling menyerang dari depan. Xiao Yan dengan mudah menangkis serangan itu dengan tangan kirinya. Dengan sedikit kejutan, keduanya segera mundur setengah langkah. Sumber energi di tubuh mereka dengan cepat berkumpul di telapak tangan, mereka bertabrakan dengan hebat. Peng! Ledakan sonik rendah bergema. Di bawah telapak tangan Xiao Yan, tubuhnya tetap tidak bergerak. Sebaliknya, kulit roh batu obat tiba-tiba berubah ketika menghadapi pukulan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang ke belakang dan memaksakan dirinya untuk berdiri diam. Dia mendongak lagi. Sepasang mata penuh kejutan segera tertuju pada Xiao Yan, dan dia berteriak tak percaya. Sekte Sumber Bintang 9. Xiao Yan mengabaikan ini, mengambil gulungan besi di depannya, dan memutar tangannya untuk memasukkannya ke dalam cincin, tapi tatapan dingin tiba-tiba muncul di mata Yao Xiling. Dia melihat gulungan besi ini untuk pertama kalinya sebelumnya, dan saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah saya kembali, tentu saja saya tidak dapat kembali dengan tangan kosong. Lagi pula, nilai gulungan besi batu jiwa sulit bahkan bagi seorang ahli alkimia digerakkan oleh buka tebasan api. Dengan teriakan pelan di dalam hatinya, saat pemuda itu membuka dan menutup telapak tangannya, api yang berkobar tiba-tiba muncul, lalu dia memutar pergelangan tangannya, dan api yang tajam melesat ke arah pergelangan tangan Xiao Yan seperti kilat dan wajah tegas. Dia berteriak kepada Xiao Yan dengan suara yang dalam. Nak, memprovokasi orang-orang dari klan pengobatan di dan domain bukanlah pilihan yang bijaksana. Xiao Yan sedikit mengernyit karena serangan kejam Yao Xiling. Dia sedikit melonggarkan cengkeramannya pada gulungan besi itu, dan dengan kecepatan kilat, dia dengan paksa menahan cahaya api yang datang di telapak tangannya. Orang yang berisik, kata-kata rendah dan agak tidak sabar perlahan diucapkan, dan kemudian, mendengar ledakan peng, keterampilan bertarung kuat yang dimiliki Yao Xiling disebabkan oleh perilaku mendominasi Xiao Yan. Selanjutnya, dia hancur berkeping-keping di telapak tangannya. Saat dia mengangkat matanya, tatapan dingin dan tegas muncul di matanya, dan tatapan dinginnya menatap langsung ke arah Yao Xiling. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, dan muncul di depan Yao Xiling dalam sekejap, meninju dan menyerang secara langsung. Peti roh batu obat. Serangan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan pemuda itu, dan dia dengan cepat mundur. Tapi kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan Xiao Yan beberapa kali lebih cepat daripada kecepatannya. Pada jarak seperti itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghindari serangan Xiao Yan. Anak muda kurang ajar sekali. Namun, saat Xiao Yan sedang menindasnya, teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari belakang pemuda itu, dan kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah tua dan serius muncul di samping Xiao Yan seperti hantu, telapak tangan yang kering seperti telapak tangan elang, cakar, meraih tenggorokan Xiao Yan. Guru sumber perkasa, merasakan orang yang datang di sampingnya, hati Xiao Yan sedikit bergetar, tapi hanya itu saja. Kemudian dia mengembalikan pikirannya ke Yao Xiling di depannya. Kemudian, sebelum wajah orang tersebut menunjukkan ekspresi kegembiraan, pukulan berat Xiao Yan mendarat keras di dadanya. Peng!
Dalam suara benturan fisik yang pelan, tubuh Yao Xiling membentuk busur sempurna di udara, lalu terbang terbalik dan bergegas menuju kerumunan di belakang. Di tempat yang sama, sosok Xiao Yan perlahan melayang di udara, gulungan besi batu jiwa di depan kios yang belum mendarat dengan lembut ditangkap oleh telapak tangan putih lagi. Saat sosok itu berubah, melihat sosoknya, tidak diragukan lagi itu adalah Xiao Yan. Sedangkan di sisi lain, pada saat Yuan Xun yang kuat di belakang Yao Xiling mengambil tindakan, Xiao Ming, yang telah berdiri di pinggir jalan tanpa bergerak, tiba-tiba muncul di hadapan lelaki tua dengan sepasang mata putih abu-abu menatap lurus ke arah lelaki tua di depannya. Meskipun dia tidak melihat niat membunuh apapun, hanya satu tatapan saja yang membuat cakar lelaki tua itu berhenti di udara. Kamu adalah. Melihat lelaki kuat aneh di depannya dengan kulit dan mata putih abu-abu, lelaki tua itu tiba-tiba tersadar setelah beberapa saat terdiam, dan kemudian berseru. Klan Xiao Ming. Gulungan. Mengabaikan seruan lelaki tua itu, Xiao Ming hanya berteriak dingin, yang terakhir tiba-tiba mengubah wajahnya dan menghindar sampai dia berada di tengah kerumunan, dan membantu Yao Xiling yang pucat itu berdiri. Di depan platform batu, Xiao Yandan tersenyum dan mengangkat gulungan besi batu jiwa di tangannya, dan segera memasukkannya ke dalam ring, berbalik, dan berdiri berdampingan dengan Xiao Ming. Arus orang di sekitar jalan untuk sementara diblokir. Di sisi lain, Yao Xiling juga memperhatikan Xiao Yan menyingkirkan gulungan besi itu, wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi seperti selembar kertas putih, dan ada juga tatapan menyeramkan di matanya yang menatap warna Xiao Yan. Saya telah merekam pukulan ini, dan ketika saatnya tiba, saya akan membalasnya berkali-kali lipat. Kami sedang menunggu. Mendengar ini, Xiao Yan hanya tersenyum menghina. Dia benar-benar tidak menganggap serius roh batu obat ini. Setelah mengucapkan kata-kata kasar, Yao Xiling segera pergi dengan dukungan lelaki tua di sampingnya. Xiao Xiyu dengan lembut melingkarkan jari gioknya di sekitar rambutnya di tempat yang sama, mereka bertiga tanpa banyak berhenti, mereka berangkat menuju susunan teleportasi di kota Liuli. Kejadian ini terjadi di tengah-tengah, dan tindakan ketiga orang tersebut pasti akan sangat tertunda. Entah apa yang akan terjadi ketika mereka tiba di kota dan malam. Di ruangan sunyi yang diisolasi oleh sumber energi, Xiao Yan dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi meja saat ini, dan apa yang diletakkan di atas meja secara alami adalah gulungan besi batu jiwa yang mereka peroleh sepanjang hari. Setelah mendapatkan gulungan besi batu jiwa, Xiao Yan dan Xiao Xiyu kemudian mencari di sekitar kota Liuli dengan penuh minat, berharap untuk mencoba peruntungan dan menemukan harta karun yang mengejutkan. Namun, keberuntungan seringkali tidak datang kepada orang-orang satu demi satu kegembiraan. Mereka berdua tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Ming ke kediamannya dengan ekspresi sedih, dan berbalik untuk mempelajari gulungan besi hitam pekat di tangan mereka. Dikatakan bahwa gulungan besi batu jiwa dapat menghantui para ahli alkimia. Mari kita lihat harta karun mengejutkan apa yang dikandungnya. Mata ketiga orang itu tertuju pada gulungan besi hitam di depan mereka. Mata Xiao Yan menunjukkan panas, lalu dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menyentuh gulungan besi yang dingin itu. Kekuatan jiwa segera mengikuti bimbingan pikiran dan dengan cepat menjelajahi bagian dalam gulungan besi itu. Setelah beberapa saat, kekuatan eksternal dirasakan datang dari kedalaman gulungan besi, yang merupakan batasan yang diberlakukan oleh lelaki tua itu. Namun, tanpa restu yang disengaja dari orang tua itu, pembatasan ini sekarang hanya berupa lapisan kertas tipis di depan Xiao Yan. Dengan sentuhan ringan, itu langsung menghilang, dan informasi besar yang terkandung di dalamnya langsung menghilang. Dengan dirilisnya kekuatan jiwa Xiao Yan, itu berubah menjadi lampu hijau, ditampilkan di kekosongan di atas gulungan besi. Apakah ini skill bertarung yang disimpan di Soul Stone Iron Scroll? Melihat lampu hijau menyebar di depannya, Xiao Xiyu hanya bisa bergumam, lalu menatapnya bersama Xiao Yan. Jari yang menghancurkan jiwa adalah keterampilan jiwa tingkat menengah. Dari keterampilan bertarung ini adalah ledakan absolut yang memusatkan kekuatan jiwa pada satu titik. Semakin kuat kekuatan jiwa si pengguna, semakin kuat pula kekuatan terkonsentrasinya. Lebih dari itu sama dengan jiwa dan raga. Dan itu akan hancur berkeping-keping. Siapapun yang menerima pukulan ini akan terluka. Setelah pernyataan sederhana, aliran besar informasi secara alami mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Tentu saja, karena keistimewaan dari gulungan besi batu jiwa, Xiao Xiyu di depannya juga merasakannya dengan tangan terlipat di sandaran kursi. Kekuatan jiwa bukanlah kelebihannya, dan dia tidak tertarik padanya.
Ini adalah warisan keterampilan bertarung yang dianggap sebagai harta karun di mata orang biasa, jadi tentu saja tidak akan membuahkan hasil. Setelah beberapa saat, ketika lampu hijau berangsur-angsur memudar, Xiao Yan dan mereka berdua juga menarik diri dari pikiran mereka yang tenggelam. Setelah kembali sadar, mereka saling memandang jelas mendapat banyak manfaat darinya. Keterampilan bertarungnya lumayan, meski caranya agak dingin, tapi jika bisa digunakan berulang kali saat menghadapi musuh, seharusnya bisa mencapai hasil yang bagus. Xiao Xiu mengulurkan jari gioknya, memadatkan kekuatan jiwa yang besar di ujung jarinya, dan kemudian menggunakan metode yang tidak dapat dijelaskan untuk melepaskan diri dari kekuatan besar yang tidak terlihat. Jari giok yang tampaknya lemah dan ramping itu tergores saat melewati ruang di depannya, itu menembus kehampaan dengan mudah. Setelah beberapa saat bergetar hebat, perlahan-lahan menjadi tenang. Dalam hal ini, Xiao Yan juga mengangguk setuju. Dari segi kekuatan saja, skill bertarung ini tidak berbeda dengan skill bertarung biasa, namun yang mengejutkan adalah teknik khususnya mampu memadatkan energi di baliknya jiwa menjadi tidak terlihat, dan bahkan Yuan Zun yang kuat tidak akan berani meremehkan metode serangan seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, mata Xiao Yan kembali ke gulungan besi batu jiwa di depannya. Api di matanya bahkan lebih kuat. Aku penasaran sekarang. Soul Shattering Finger hanyalah skill bertarung di Soul Stone Iron Scroll, dan sudah mencapai level ini. Bagaimana dengan kekuatan skill bertarung kedua atau bahkan ketiga yang lebih tersembunyi? Mungkinkah itu keterampilan bertarung tingkat suci yang legendaris? Ada beberapa riak di mata menawan Xiao Xiu, dan dia berkata penuh harap. Jika memang ada keterampilan bertarung tingkat suci di dunia, gulungan besi batu jiwa bukanlah giliranmu untuk membahasnya di sini sejak lama. Ketika berbicara tentang keterampilan bertarung tingkat suci, bahkan Xiao Ming, yang selalu pendiam, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Kemudian, sebelum Xiao Xiu dapat mengubah wajahnya, dia menutup matanya dan bersandar. Xiao Xiu meludah ringan, sementara Xiao Yan mengangguk ringan dan berkata, "Ekspektasi saya terhadap keterampilan bertarung tingkat suci memang agak tinggi, tetapi jika saya dapat menemukan volume lain dari keterampilan jiwa tingkat Yi tingkat menengah atau bahkan lebih kuat, maka transaksi ini tidak akan dianggap kerugian." Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan besi hitam di depannya dengan lembut memegang sehelai rambut di tangannya dan menatap gulungan besi di atas meja dengan matanya yang indah. Namun, kali ini, setelah hampir seperempat jam, wajah Xiao Yan yang awalnya penuh harap berangsur-angsur memudar, dan bahkan alisnya tidak bisa menahan kerutan perlahan. Melihat pemandangan ini, ekspresi di pipi Xiao Xiu tiba-tiba berubah, bahkan Xiao Ming, yang matanya terpejam, mau tidak mau menyipitkan matanya karena penasaran. Hampir 1 jam kemudian Xiao Yan, yang memiliki wajah muram, akhirnya menarik kekuatan jiwanya tanpa daya dan menatap kedua orang itu, di depannya, dengan menyesal. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dalam-dalam, dan berkata, "Saya telah mencari di setiap sudut gulungan besi, dan saya dapat memastikan bahwa kecuali gulungan jari yang menghancurkan jiwa ini, tidak ada keterampilan jiwa lain di dalamnya." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi luar biasa tiba-tiba muncul di pipi Xiao Xiu, dan dia berkata dengan suara kental. "Karena semua skill bertarung di Soul Stone Iron Scroll ada dalam set lengkap, kenapa hanya yang ini saja? Mungkinkah orang tua itu berbohong kepada kita dan Soul Stone Iron Scroll itu palsu?" Seharusnya tidak demikian. Gulungan besi batu jiwa itu sendiri sangat istimewa. Jika itu benar atau salah, Anda dan saya tidak akan bisa mengetahui petunjuknya dengan metode kami. Terlebih lagi, ada 4 tetua di sini. Tapi untuk saat ini, dalam waktu singkat, saya khawatir saya tidak akan dapat memahami misteri gulungan besi ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Xiao Xiu. Kemudian mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke samping Xiao Ming. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan Yuan Zun yang kuat ini, tetapi ekspektasi mereka terhadap mereka berdua, yang terakhir juga menggelengkan kepalanya karena bingung dan berkata dengan acuh tak acuh. "Saya hanya mendengar tentang hal ini. Mengenai detailnya, saya tidak tahu. Anda dapat menghubungi Xiao Ming Yuan." Mendengar ini, keduanya langsung terdiam. Kemudian, Xiao Yan sekali lagi menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan besi batu jiwa di depannya dan mencoba mencari busur bangga, dan kemudian dia dengan malas mundur ke kursi berlengan. Karena hanya masalah waktu sebelum dia menemukan harta yang tersisa,
dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tatapan lelah di matanya. Mata indahnya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Saya pikir Anda tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Jika Anda tidak mau, mengapa tidak menunggu sampai besok dan saya akan mengajak Anda mencari peluang. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengerutkan kening dengan lembut dan mengambil kembali kekuatan jiwanya, mengangkat matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Peluang ini, meski malam sudah larut, namun hiruk-pikuk kota Liuli tak kalah dengan siang hari. Di antara langit malam yang dalam dan jalan yang terang benderang, Xiaoyan duduk sendirian di atap gedung, menatap ke kejauhan dengan ekspresi kosong. Segala sesuatu yang terjadi di pegunungan suci kembar terlintas di benaknya, dan seluruh suasana hatinya tidak bisa, rasanya berat. Setan hijau mengambil tindakan, yang menunjukkan bahwa raksasa di belakangnya, yang kekuatan keseluruhannya adalah yang kedua setelah Danta di seluruh benua. Guimen akhirnya mengambil tindakan melawannya. Mulai sekarang, lawan yang akan dia hadapi juga adalah dia telah berubah dari kekuatannya sebelumnya, dan sebelum dia dapat secara resmi menghadapi orang-orang yang bukan manusia atau hantu, dia harus cukup kuat. Panggilan. Perlahan menghembuskan nafas udara keruh yang terkubur dalam-dalam di dadanya, pikiran Xiaoyan berubah. Saat dia membuka dan menutup telapak tangannya, origin Qi yang kental di telapak tangannya berubah menjadi wajah yang tiada taraf, yang tercermin di pupil gelap, memancarkan kelembutan yang tak ada habisnya. Suner, penampilan makmur seperti itu secara alami adalah milik Suner, yang sangat dirindukan Xiaoyan. Yang terakhir sekarang berada di Sekte Hantu. Situasinya tidak dapat diprediksi, tetapi kemunculan orang kuat dari Sekte Hantu kali ini membuat Xiaoyan diam-diam memiliki firasat di hatinya, hari bertemu Suner lagi mungkin tidak lama lagi. Keesokan harinya, setelah istirahat malam, kondisi Xiaoyan dan rombongan tampak kembali ke puncaknya. Saat fajar menyingsing, kota Liuli menjadi ramai kembali jalan, disertai dengan susunan teleportasi. Di tengah suara mendengung fluktuasi energi yang hebat, sosok dalam susunan itu menghilang saat cahaya keemasan naik dan turun. Kota Dan. Jauh di dalam kehampaan, kotak batu besar berdiri di langit. Pada saat tertentu, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di atas salah satu kotak. Setelah beberapa saat, ketika cahaya perlahan memudar, sekelompok sosok dengan berbagai mata muncul di dalam langit. Di sini, Xiaoyan dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang berdiri di antara mereka. Semua orang menatap dengan penuh perhatian, dan seruan terdengar segera setelahnya. Pemandangan di depan mereka benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan Xiaoyan saat ini mau tidak mau melebarkan matanya dengan ekspresi keheranan di wajahnya tentang dia, meskipun dia adalah orang yang berpengetahuan luas dan terbiasa melihat kehebatan klan Xiao, dia tetap kehilangan ketenangannya ketika melihat pemandangan seperti itu. Dilihat dari posisi bujur sangkar batu besar di langit, terlihat jelas bahwa tempat di mana setiap orang berada di pegunungan yang luas dan tak terbatas. Gunung-gunung yang terus-menerus di segala penjuru berkumpul seperti pilar-pilar surga, dan berada di tengah, yaitu, pada saat ini, tepat di bawah Xiaoyan dan yang lainnya terdapat sebuah danau yang sangat luas. Awan berkabut di atasnya berkumpul di bawah tarikan suatu jenis energi, menyatu menjadi kolom aliran udara, berayun ke atas, dan terhubung dengan itu, adalah sebuah kota megah yang tergantung tinggi di langit, memancarkan aura tuan, kota dan kota yang mendominasi. Seperti yang diharapkan dari Danta, bahkan markas ini menunjukkan statusnya sebagai penguasa benua setiap saat. Setelah tertegun sekian lama, gelombang kata-kata yang mengejutkan akhirnya terdengar dari kerumunan. Di saat yang sama, kerumunan orang juga muncul dari alun-alun lain di atas kehampaan di sekitarnya. Adegan sebelumnya mulai terkuak di antara langit dan bumi. Itu terus berulang. Melihat semakin banyak orang berkumpul, semua orang di tempat kejadian tidak lagi ragu-ragu, dan mulai satu demi satu, bergegas menuju pintu masuk kota dan tepat di depan. Melihat ini, Xiaoyan dan 3 lainnya saling memandang dan berkata dengan lembut mengangguk, dia bergerak dan berubah menjadi cahaya dan bayangan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan pintu masuk kota. Ketika dia mendekat, Xiaoyan menyadari bahwa tempat itu sudah gelap gulita. Di depan gerbang kota yang megah dan megah, ada penghalang tak kasat mata yang menghalangi banyak orang keluar dari pintu. Pagoda dan dikenal sebagai tempat suci di hati semua alkemis, tapi sekarang sepertinya tidak semua orang bisa masuk ke sini. Xiaoyan merasakan tekanan pada penghalang itu sejenak,
Takut tidak ada alkemis tingkat 6 atau siapapun dengan tingkat kultivasi di bawah kaisar asal yang dapat melewatinya. Danta telah berdiri di daratan selama bertahun-tahun, jadi secara alami ia memiliki cara seleksi yang unik. Baik Anda ingin menggunakannya untuk menjadi terkenal, atau untuk naik ke puncak, Anda harus terlebih dahulu memperoleh kualifikasi yang cukup agar dapat melakukannya, menganggapnya serius. Mengenai perkataan Xiao Yan, Xiao Ming hanya berbicara dengan ringan. Setelah mendengar ini, yang pertama sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kualifikasi inilah yang membuat begitu banyak orang melihat melampaui jangkauan Danta. Mereka hanya bisa berdiri di depan pintu ini dan mengembara sepanjang hidup mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa melihat Danta yang sebenarnya sampai mereka mati. Jadi Danta masih menjadi kekuatan nomor 1 di daratan. Setelah mengatakan ini, Xiao Ming menoleh sedikit dan melirik ke arah Xiao Yan, lalu berjalan ke depan. Kedua orang di belakangnya saling memandang dalam diam, dan kemudian mengikuti jejak yang pertama. Memilih yang terbaik dari yang buruk, cara seleksi yang keras seperti itu sudah cukup untuk memutus kelangsungan keluarga manapun. Namun, Danta, negara adidaya yang berdiri di daratan, selalu berada dalam posisi yang dijunjung tinggi oleh orang-orang karena hal tersebut. Menghadapi kerumunan yang ramai, Xiao Ming hanya menatapnya, dan tekanan tak terlihat membuat semua orang di depan dengan cepat menyingkir. Kemudian, di bawah tatapan menakjubkan di sekitar mereka, mereka bertiga memasuki kota dengan langkah ringan. Memasuki kota, jalanan di depan Anda langsung terbuka lebar. Meski banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat telah memasuki kota dan selama periode ini, tampaknya hal tersebut berdampak pada kota tersebut. Xiao Ming berjalan ke depan dengan cara yang akrab, sementara Xiao Xiu memperkenalkan kota itu kepada Xiao Yan dengan penuh minat. Dibandingkan dengan yang terakhir, yang pertama memang sangat menyukai kota dan ini. Dan ketika Xiao Xiu menyebutkan kemana mereka akan pergi selanjutnya, alis Xiao Yan bergerak dan dia akhirnya menjadi tertarik. Jadi, ruang ujian itu yang kamu sebut sebagai peluang. Meski banyak rumor yang beredar, namun belum ada yang pernah membuktikan bahwa memang ada peluang yang ditinggalkan oleh kekuatan Danta tertentu di Monumen Jiwa 9 Kata. Itu hanya bisa mempengaruhi dua hasil, jadi kebanyakan orang masih mencoba peruntungannya. Sikap, mengapa tidak mencobanya? Xiao Xiu tersenyum. Dia juga melihat Xiao Yan begitu terobsesi dengan gulungan besi batu jiwa kemarin lusa. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan begitu merindukannya. Saat keduanya berbicara, mereka berkeliling kota selama hampir setengah jam selaras dengan kebisingan di sekitar mereka, dan akhirnya berhenti di depan sebuah aula besar di selatan kota penuh sesak dibandingkan dengan tempat lain. Kerumunan yang ramai memenuhi alun-alun di depan aula, dan segala jenis pria kuat menunggu dengan damai di luar aula. Tidak peduli kekuatan atau status apa yang mereka miliki di dunia luar, di sini, mereka hanya bisa berbaris dengan patuh, bahkan di Xiao ketika Yan dengan cermat mengamati kerumunan yang hadir, dia bahkan samar-samar bisa mendeteksi beberapa aura menakutkan di tingkat Yuan Zun. Bahkan Yuan Zun yang kuat pun tidak terkecuali. Dengan pemikiran rahasia di dalam hatinya, Xiao Yan mau tidak mau merasa malu dengan kekuatan pagoda dan. Namun, Xiao Ming di sampingnya tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan aliran cahaya putih segera keluar, dengan cepat melewatinya kepala semua orang yang hadir, dan melesat langsung ke aula. Hanya beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua berjalan keluar dengan cepat, mendatangi mereka bertiga, dan dengan hormat mengembalikan sebuah plakat giok putih dengan tulisan, Xiao, terukir di atasnya kepada Xiao, tangan Ming, lalu berkata, "Tuan, tolong." Melihat ini, Xiao Yan tertegun sejenak. Tablet giok ini dikeluarkan oleh keluarganya. Dia juga memiliki satu di tangannya, tapi dia tidak menyangka akan ada gunanya. Xiao Yan, yang tertegun, berbicara dengan tenang, dan mereka bertiga segera mengangkat kaki mereka dan mengikuti petunjuk dari sesepuh Danta, dengan lancar melewati kerumunan yang ramai dan berjalan menuju aula utama di depan. Dalam perjalanan, Xiao Xiu melihat Xiao Yan memainkan token giok di tangannya dengan penuh minat, dan sepertinya melihat keraguan di hatinya. Meskipun slip giok identitas ini memiliki struktur yang sederhana, jika Anda mendapatkannya di sini, itu adalah simbol keluarga. Bahkan beberapa tetua pagoda dan harus bersikap sopan saat melihatnya. Oh, mendengar ini, Xiao Yan mengangkat alisnya dan merasa sedikit terkejut. Tanpa diduga, plakat giok sekecil itu memiliki energi yang begitu besar.
Jangan meremehkan status klan Xiao kita di daratan. Meski tidak semulia dulu, mereka tetap salah satu dari 3 klan besar. Meski Danta mendominasi orang lain, mereka bukanlah orang yang kekal. Kamu sangat bodoh menyinggung klan Xiaoku. Di akhir kata-katanya, dagu halus Xiao Xiu terangkat sedikit, dan ekspresi kebanggaan muncul di matanya yang indah serius oleh pagoda dan mengesampingkan status 3 klan utama, identitas ras kuno, melihat seluruh wilayah tengah, yang dapat dengan mudah mengguncangnya. Memikirkan level ini, Xiao Yan segera menghela nafas di dalam hatinya. Benar saja, kekuatan keras adalah batu loncatan terbaik. Bahkan orang kuat Yuan Zun biasa harus mengantri di sini, tetapi mereka dapat dengan mudah masuk hanya dengan token giok warisan marga juga bisa dilihat dari sini. Dengan sesepuh Danta memimpin jalan, kerumunan orang berhasil menghindari jalan bagi beberapa orang, menyebabkan kerumunan yang sudah gelisah tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Suara berisik itu seperti suara ajaib yang membuat gendang telinga orang sakit, dan di suatu tempat di dalam kerumunan, di bawah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya, ada 2 gelombang orang yang saling berhadapan. Saat ini, ada 2 orang muda, seorang pria dan seorang wanita, dengan punggung menghadap aula utama. Gadis itu bertubuh mungil, dengan wajah cerah yang menunjukkan kepolosan seorang anak muda, sedangkan pria di sebelahnya bertubuh mungil, lebih kuat. Dengan sosok yang tinggi dan wajah yang tegas, ada aura mendominasi yang tenang dan kuat. Namun, dibandingkan dengan usianya, gaya mendominasi ini tampaknya terlalu dewasa, seolah-olah temperamen ini dicangkokkan ke orang lain. Urutan antriannya adalah first come, first serve. Apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda lakukan? Pada saat ini, kedua orang itu menatap ketiga pemuda di seberangnya dengan ekspresi muram. Pria kuat itu berbicara dengan suara nyaring dan momentum yang kuat pemuda di seberangnya. Di tubuhnya, sepertinya dia ingin menggunakan ini untuk membuat orang-orang di sekitarnya bersusah payah untuknya, sehingga ketiga orang ini akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun, di hadapan teriakan keras pemuda kuat itu, ketiga pria berwajah galak itu hanya tertawa aneh. Salah satu dari mereka, seorang pria kurus, melirik ke arah yang pertama dengan tatapan gelap, lalu berkata dengan nada menghina. "Nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan pergilah ke belakang dengan patuh. Ini akan menyelamatkanku dari mengambil tindakan dan juga mencegahmu mempermalukan dirimu sendiri di depan pacar kecilmu, hehehehe." Mendengar ini, pemuda tegap itu mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk menghentikan gadis yang hendak menyerang. Di saat yang sama, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius mengambil langkah ke depan dengan telapak kakinya, saat tubuhnya tegak, aura yang hanya dimiliki oleh Yuan Huang yang kuat segera menyapu ke depan. "Hei, Kaisar asal bintang 6. Meskipun sikap pemuda itu menyebabkan sedikit keributan di antara kerumunan di sekitarnya, apa yang dia lihat di mata 3 orang di seberangnya adalah ejekan menghina lainnya. Lalu, sebelum pemuda kuat itu bisa bergerak, pria yang tadi berbicara pria kurus itu tiba-tiba menatap dingin ke arah yang pertama. Dalam sekejap, aura tirani yang puluhan kali lebih kuat dari yang pertama tiba-tiba menekannya, memaksa pria itu kembali ke kerumunan di belakangnya sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Yuan Zong. Ekspresi wajah pemuda tegap itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia tahu bahwa para pahlawan di wilayah tengah akan berkumpul dalam jumlah besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Fang mengambil tindakan hari ini, itu adalah seorang pria, di tingkat Yuan Zong. Kekuatan semacam ini lahir dan dibesarkan di keluarganya. Hanya Yuan Huang yang berani bersikap sombong di depan orang lain. Dia benar-benar tidak tahu apa itu langit dan bumi. Saat aura Yuan Zong pria kurus itu keluar, 2 orang di sampingnya juga melepaskan aura kultivasi masing-masing pada saat ini, dan salah satu dari mereka bahkan menyeringai dan berkata sambil mencibir. "Keluar dari sini sekarang, jika kamu tidak keluar, aku akan membiarkanmu merangkak keluar dari sini nanti." Ini keterlaluan. Sampai saat ini, gadis yang dihentikan oleh pria kekar itu akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah, dan mencoba untuk melangkah maju segera setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya lelaki kurus, yang kemudian tertawa dan tertawa jalan. Raja Yuan berani mengambil tindakan, dia benar-benar tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Saat dia berbicara, sosoknya melangkah maju dengan cepat seperti hantu, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan gadis itu. Melihat ekspresi ketakutan di pipi gadis itu, senyuman sinis di wajah pria kurus itu menjadi lebih intens mengulurkan kelima jarinya dan menunjuk ke arahnya.
Tubuh halus gadis itu dicengkeram. Di tengah gumaman di sekitarnya, telapak tangan pria kurus itu semakin dekat ke tubuh halus gadis itu. Dan ketika semua orang mengira mereka akan menyaksikan pemandangan musim semi, ekspresi beberapa orang di lapangan tiba-tiba berubah, semua fokus pada ruang kosong di samping mereka berdua di lapangan. Pada saat yang sama, telapak tangan putih menonjol keluar dari sisi gadis itu dengan sangat tiba-tiba. Dengan remasan lembut, telapak tangan pria kurus itu, beserta seluruh tubuhnya, langsung terhalang, seolah-olah dia tiba-tiba membeku di tempatnya, mengangkat tangannya dengan santai, dan sosok pria itu terangkat ke belakang tak terkendali, terbang mundur kembali ke arah kedua temannya. Ketika semua orang melihat gadis itu lagi, seorang pria berjubah hitam perlahan berbalik, menatap gadis yang ketakutan itu dengan senyuman lembut, dan dengan bercanda berkata, "Nak, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Sepertinya kamu belum banyak berkembang." Mendengar tawa familiar ini, gadis yang belum sepenuhnya pulih dari kepanikan itu tertegun sejenak, akhirnya dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap wajah pemuda yang tersenyum di depannya dengan tidak percaya. Xiao Yan." Begitu gadis itu mengatakan ini, tubuh pemuda tegap di belakangnya yang baru saja menstabilkan auranya juga terguncang dengan keras, kegembiraan muncul di wajahnya. "Xiao Yan, ini benar-benar kamu." Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis, menatap kedua orang itu, lalu dengan lembut mengusap kepala gadis itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kian, Muleng, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu?" Memecahkan langit di atas kota Yan, Xiao Yan menghancurkan aura dan tekanan Zhao Mian hanya dengan melihat, seperti pisau yang mengasah besi seperti tanah liat tanpa menimbulkan riak apapun. Namun, pada saat yang sama ketika pemandangan ini muncul, hampir semua orang di Yancheng, di langit dan di tanah, kecuali Jin Yao, membeku di tempat, mata mereka penuh ketakutan. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Kemunculan pemandangan ini sungguh tak terbayangkan dan sulit dipercaya. Aura dan tekanan dari pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 3 langsung terpotong hanya dengan melihatnya. Ini adalah Kaisar Pertarungan Bintang 3. Bahkan jika kita melihat seluruh wilayah barat, dia adalah sosok yang berdiri di puncak piramida. Melihat seluruh wilayah barat, tidak ada orang yang bisa menandinginya, tapi jumlah mereka juga sangat kecil. Tapi jangan biarkan mereka. Apa yang berani saya bayangkan adalah bahwa Xiao Yan tampaknya hanya setengah kaisar, bukan? Xiao Yan menghilang selama 5 tahun, meninggalkan orang-orang ini dengan kesan yang sama seperti yang dia lakukan 5 tahun lalu. Memang benar, Xiao Yan 5 tahun lalu memang hanya seorang setengah kaisar bintang 6, petarung bintang. Orang kuat di akhir masa kaisar tentu saja bukanlah lawannya. Namun, 5 tahun, yang tampaknya merupakan waktu yang sangat singkat namun panjang, sepertinya bukan apa-apa di mata orang-orang yang memproklamirkan diri kuat ini. Namun bagi Xiao Yan, itu sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Misalnya, sekarang, tingkat kultivasinya telah melonjak dari setengah kaisar bintang 6 5 tahun lalu menjadi kaisar jangka menengah bintang 5 yang kuat. Perbedaan yang begitu besar sungguh luar biasa ekspresi wajah orang tersebut. Adapun Zhao Mian saat ini, wajah lamanya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah seluruh rahangnya akan terkilir. Sepasang mata tua yang cekung tiba-tiba menonjol keluar, dan kedua bola matanya melotot keluar, seolah-olah akan lepas dari rongganya. Otot-otot di wajah tua berkulit gelap itu tegang dan kaku, seperti patung. Aliran keringat dingin mengalir tak terkendali dari pelipisnya. Nafas di ujung hidungnya tampak terhenti saat ini sudah seperti mumi yang mati, kelihatannya cukup menakutkan. Xiao Yan, saudara Xiao Yan, kultivasimu. Haha, aku berhasil melewati tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 belum lama ini karena keberuntungan, tapi dibandingkan dengan saudara Dong Chuan, aku masih tertinggal jauh. Mendengar kata-kata terkejut yang datang dari belakang, wajah Xiao Yin menunjukkan senyuman, tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi tidak ada tanda-tanda dingin dan serius seperti sebelumnya. Kalian, kecepatan perbaikan rantaimu benar-benar buruk. Hanya dalam 5 tahun, kamu telah melompat dari Kaisar setengah bintang 6 menjadi Kaisar petarung bintang 5. Cek, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu memperbaiki rantai itu, rantai. Mendengar pengakuan Xiao Yan, Dong Chuan tidak bisa menahan bibirnya, matanya menyapu bolak-balik ke Xiao Yan, dan dia berkata dengan ekspresi kagum. Itu hanya kebetulan. Mendengar ini,
Xiao Yan juga tersenyum lagi dan menggaruk kepalanya, tapi dia tidak menjelaskan banyak hal. Mendengar kata-kata yang tidak jelas seperti itu, Dong Chuan tidak ingin bertanya lagi. Lihat. Kaisar Pertarungan Bintang 5, Semesteran. Saat kata-kata dari mulut Xiao Yan keluar, tidak hanya Dong Chuan, tetapi juga Zhao Mian, yang berdiri kosong di seberangnya, merasakan kepanikan yang tak ada habisnya di dalam hatinya saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam 5 tahun, kekuatan Xiao Yan akan meningkat dari setengah Kaisar Bintang 6 menjadi Kaisar Dou Bintang 5. Tidak ada orang kuat di level ini, bahkan jika dia melihat keseluruhan Xiu. Berapa banyak? Yang paling menakutkan Zhao Mian adalah dengan tingkat kultivasi Xiao Yan saat ini, jika dia ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Meskipun mereka berdua adalah Kaisar Dou yang kuat, jika mereka benar-benar membandingkannya, dia, seorang lelaki tua di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari Xiao Yan, Dou Dizu Bintang 5 tingkat menengah, orang kuat. Di antara prajurit Kaisar Dou, jarak antara setiap garis sama besarnya dengan jurang, yang sepenuhnya di luar jangkauan prajurit setengah Kaisar. Meskipun Anda adalah pejuang Doudi yang sama, jika ada sedikit perbedaan dalam tingkat kultivasi, ini saja sudah cukup bagi pihak lain untuk menekan Anda. Secara umum, orang kuat di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 3 tidak akan pernah menjadi lawan dari orang kuat di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3, apalagi yang kuat di Bintang 4 atau Bintang 5. Oleh karena itu, dengan kekuatan Zhao Mian, Xiao Yan, yang kini telah mencapai tahap tengah Kaisar Pertarungan Bintang 5, tentu saja tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Oleh karena itu, setelah melihat gerakan menakutkan Xiao Yan, Zhao Mian sudah berniat mundur. Pertarungan antar pria kuat, meski hanya sekedar pertemuan tatap muka, bisa mengungkapkan banyak hal. Dilihat dari pandangan Xiao Yan barusan, pertarungan yang belum dimulai sebenarnya sudah berakhir. Haha, Tuan Zhao, saya ingin tahu apakah Anda masih berencana untuk mengambil tindakan sekarang. Jika Anda bersedia, saya tidak akan keberatan. Saya hanya khawatir keluarga Zhao Anda akan dikeluarkan dari wilayah barat mulai sekarang. Petik 2. Beraninya kamu mengancamku. Mendengar perkataan Xiao Yan, ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajah Zhao Mian dan berkata, "Jika kamu ingin berterus terang, aku bisa memilih untuk tidak mengancammu." Saat Xiao Yan mengucapkan kata-katanya, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan semangat juang yang ganas keluar dari ujung jari Xiao Yan, seperti anak panah, dengan kecepatan kilat, dalam sekejap mata Mian. Ketika yang terakhir melihat ini, wajah lamanya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan dia buru-buru mundur dengan ngeri. Pada akhirnya, jejak semangat juang menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Meski begitu, hal ini masih membuat Zhao Mian ketakutan. Jika kamu tidak ingin mati, masih terlambat untuk berbalik sekarang. Dalam 10 napas, kamu akan menghilang di depan mataku. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah Xiao Yan kembali menjadi acuh tak acuh lagi. Menghadapi orang di depannya, dia tidak memiliki belas kasihan di hatinya. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena dia pikir itu tidak diperlukan lagi. Di masa lalu, Kaisar Dou Bintang 3 memang menimbulkan masalah, tetapi sekarang, Kaisar Dou Bintang 3 tidak ada apa-apanya di hadapannya. Tidak akan ada perubahan bagi orang seperti ini apakah dia tetap tinggal atau tidak. Dia memiliki kemampuan untuk dengan mudah membunuh Zhao Mian di sini hari ini, dan dia akan lebih meremehkannya di masa depan. Tentu saja, jika lelaki tua ini bersikeras untuk melakukan apa yang diinginkannya, Xiao Yan tidak akan keberatan memberinya tumpangan. 10, 9, 8, 3, 2. Sudah cukup. Aku hanya perlu pergi. Tapi ingat, masalah ini belum selesai. Dalam sekejap mata, 10 napas datang, dan hati Zhao Mian menjadi semakin gugup. Baru pada saat terakhir dia mengucapkan sepatah kata pun dengan kebencian berputar dengan cepat, menghadap orang asal dia. Arahnya pergi dengan cepat, tapi dalam sekejap mata, itu telah menghilang dari pandangan semua orang. Dan aku juga tahu bahwa pada saat ini, Xiao Yan dengan dingin menarik pandangannya, mengalihkan pandangannya, dan melihat kedua orang di belakangnya. Pada saat yang sama, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya juga berubah dengan cepat, dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Penampilannya yang ramah dan mudah didekati benar-benar berbeda dari momen sebelumnya, reinkarnasi Kaisar Yan Monumen Jiwa 9 karakter dengan santai berurusan dengan 3 orang di depannya.
Kemudian lelaki tua itu kembali ke Xiao Yan dan rombongannya, membungkuk sedikit ke arah Xiao Ming, dan berkata dengan rendah hati. Aku telah mengganggumu dan membuatmu menonton lelucon. Aku akan membawamu ke istana sekarang. Beberapa orang mulai berjalan-jalan, tapi Muling dan Murong Qianqian masih memandang Xiao Yan di samping mereka dengan tidak percaya. Tidak peduli betapa bodohnya mereka masih tahu bahwa Danta adalah kekuatan dominan di daratan. Tapi memang begitu orang yang lebih tua di antara negara adidaya sangat hormat saat menghadapi Xiao Yan, yang sangat mengejutkan mereka. Apa yang dialami pria di sebelah saya selama bertahun-tahun ini? Xiao Yan juga tersenyum pahit melihat penampilan aneh kedua orang itu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia harus menyatakan secara kasar hubungannya dengan klan Xiao di wilayah tengah dari Muling dan Ling, tapi keduanya langsung tercengang. Klan Xiao, apakah itu? Salah satu dari 3 klan besar. Klan Xiao. Muling berbicara dengan terkejut, matanya mengamati Xiao Xiu dan Xiao Ming di depannya. Murong Qianqian di sebelahnya memiliki ekspresi yang lebih menarik. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka secara alami mendengar tentang banyak kekuatan di wilayah tengah, untuk itu yang disebut 3 klan besar, selain terkagum-kagum, juga penuh rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Namun mereka tidak pernah membayangkan kalau identitas asli Xiao Yan sebenarnya adalah anggota klan Xiao, dan melihat pertarungan hari ini, ada di keluarga Xiao. Identitas di antara klan jelas tidak biasa. Xiao Yan tidak punya waktu untuk berbicara banyak tentang masalah sampingan itu, tetapi dia berbicara tentang benua barat laut dengan mereka berdua. Ketika dia mengetahui bahwa Zhou Tai sebenarnya telah bergabung dengan klan Xiao, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, aliansi alkemis tidak pernah mengganggu pasukan perbatasan, tindakan Zhou Tai pasti akan menerima banyak kritik, tetapi setelah dipikir-pikir, yang terakhir adalah orang biasa. Bahkan ketika dia berada di aliansi, tidak ada yang bisa menahannya. Dia membuat pilihan seperti itu dan ingin datang ke dunia luar. Saat mereka bertiga sedang berbicara, langkah kaki sekelompok orang berhenti tanpa disadari. Beberapa orang yang sadar kembali mengikuti suara-suara di aula dan melihat ke depan aula. Sosok itu sedang duduk. Melihat kedatangan Xiao Yan dan rombongan, serangkaian pandangan dengan berbagai arti juga diarahkan ke arah mereka. Yao Xiling, ini dia lagi. Xiao Xiu memeluk dadanya dengan sepasang tangan giok, dan berkata dengan sedikit rasa jijik di mata sipitnya yang indah. Tidak masalah. Dibandingkan dia, aku masih lebih penasaran apakah ada yang menarik di tablet itu. Xiao Yan mengangkat dagunya sedikit, dan matanya yang gelap menatap langsung ke tengah kursi. Di sana, 2 lelaki tua berjubah abu-abu berdiri dengan tenang. Di antara mereka, ada sebongkah batu yang tingginya sekitar 10 kaki dan seluruhnya berwarna hitam, sebuah tablet batu yang sangat besar, dan inilah kesempatan yang dikatakan Xiao Xiu, tablet jiwa 9 karakter. Haha, silakan duduk dulu. Giliran beberapa dari kalian yang maju untuk ujian nanti. Setelah memimpin Xiao Yan dan rombongannya ke tempat duduk, Tetua Danta memberikan beberapa pujian sambil tersenyum dan kemudian pergi dengan cepat. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya sadar kembali, mereka sekali lagi melihat ke beberapa orang yang duduk di sekitar mereka. Setelah melihat sekeliling, di antara orang-orang yang hadir, kecuali beberapa master alkimia veteran yang telah lama terkenal di wilayah tengah, Xiao Yan melihat lebih banyak orang dari generasi muda, dan selain mereka, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki perlindungan dari Yuan Zun yang kuat. Pemandangan seperti itu membuat Xiao Yan diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Kekuatan-kekuatan ini biasanya tetap rahasia, tetapi tidak disangka bahwa pertemuan alkimia akan menarik mereka semua untuk keluar. Ini sepenuhnya menunjukkan betapa berharganya pertemuan alkimia ini. Pria itu penuh amarah. Tiba-tiba, mata Xiao Yan yang mengembara sedikit memadat dan berhenti pada seorang pemuda berambut merah yang duduk di depan kursi. Di bawah persepsinya, meskipun pria itu tidak menggunakan kekuatan apapun, di ruang di sekitarnya, sebenarnya ada gelombang panasnya berputar dan naik, seolah-olah lelaki itu sendiri adalah kompor yang panas, dan bukan hanya dia, tapi juga orang lain yang berjalan bersama di sampingnya. Mereka adalah anggota keluarga Huosun. Hampir semua orang di keluarga Huosun memahami jalan besar api. Mereka bahkan memiliki cara unik dalam memahami jalan besar api dan memperbaiki rantai. Oleh karena itu, kekuatan jalan besar mereka carry lebih besar dari orang biasa. Saya telah melihat banyak orang yang kejam, dan bahkan jika mereka tidak harus mengendalikannya dengan sengaja, mereka akan tetap berkumpul sendiri. Petik 2.
Mata Xiao Xiu tertuju pada pemuda berambut merah itu. Saat dia menggosok jari gioknya, gumpalan api terus meluncur di antara jari-jarinya klan Huoxun, yang terkenal dengan jalan apinya. Xiao Yan sama penasarannya dengan Xiao Yan. Sementara beberapa orang sedang menonton, di depan loh batu saat ini, seorang pemuda sedang mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam loh batu di depannya. Dengan infus kekuatan jiwa yang gila, kata-kata itu terukir di tablet batu dari bawah ke atas muncul. Karakter dari 1 hingga 9 juga menyala satu persatu. Akhirnya, cahaya redup berhenti di posisi 7. Pada saat ini, dahi pemuda itu sudah dipenuhi keringat, namun melihat matanya yang mengerutkan kening dan tenang, sepertinya dia tidak berniat menarik kekuatan jiwa darinya sampai setelah beberapa lama. Dia membuka matanya dengan ekspresi kecewa, dan setelah melihat tablet batu hitam di depannya lagi, dia mengambil medali peringkat yang diserahkan oleh tetua Danta dengan sia-sia, dan mundur ke kursi di belakang. Hei, lagi pula, belum ada yang ditemukan. Aku sudah menjelajahi monumen ini berkali-kali. Untuk pria yang baru memasuki level ke-7, kamu masih berusaha memanfaatkan kesempatan. Benar-benar tugas yang bodoh. Melihat pemuda yang dipermalukan itu duduk di hadapannya, Yao Xiling tidak takut pada hal-hal besar, dan dia melontarkan sinisme. Saat dia melihat pemuda itu mengerutkan kening dan marah, dia langsung berkata, "Jangan katakan bahwa tidak ada peluang di tablet batu. Bahkan jika ada, aku khawatir akan diperlukan seorang alkemis tingkat 8 atau lebih untuk mendeteksinya. Meskipun kamu adalah seorang alkemis yang setengah hati, itu adalah lebih baik singkirkan pemikiran ini sesegera mungkin." Di akhir pembicaraan, Yao Xiling tak lupa menatap Xiao Yan dan yang lainnya dengan tatapan mengejek. Muling dan Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan mengutuk pria menjijikkan ini. Meskipun Xiao Xiu mengerutkan bibirnya, dia tetap menghela nafas. Orang ini memang menjijikkan, tapi yang dia katakan ada benarnya. Tablet jiwa 9 kata ini selalu dicari-cari. Bahkan beberapa orang di Danta sudah beberapa kali menjelajahinya, tapi semuanya gagal. Jika memang ingin mendapatkannya dari peluang apa yang dapat ditemukan di monumen ini hanya dapat dicapai dengan memiliki jiwa yang lebih kuat. Oh, mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, "Aneh. Meskipun sebagian besar orang yang berprestasi dan berkuasa bersedia memilih orang dengan bakat dan kekuatan yang kuat untuk mempercayakan warisan, ketika melihat bidang alkimia, alkemis tingkat 7 sudah menjadi yang teratas. Jika itu benar-benar alkemis tingkat 8, bagaimana dia bisa merendahkan diri untuk datang ke sini? Jika Anda mencari apa yang disebut peluang yang diketahui semua orang dan tidak mendapatkan apa-apa, itu akan membuang-buang reputasi. Itulah sebabnya banyak orang yang skeptis dengan loh batu ini. Namun, bagi Danta, tidak peduli apakah peluang warisan itu benar atau salah. Yang penting selama loh batu ini berdiri di sini, akan ada banyak sekali. Semua alkemis berbondong-bondong mendatanginya dan akhirnya menjadi bawahan Danta. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Yan, suara cerah dengan sedikit senyuman tiba-tiba datang dari satu sisi. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang mendekat adalah anggota keluarga Huoxun yang telah diperhatikan oleh Xiao Yan sebelumnya. Junior Huoxun Mingcheng telah bertemu dengan tetua keempat. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan orang yang masuk, orang tersebut membungkuk hormat kepada Xiao Ming terlebih dahulu. Xiao Ming tidak memiliki ekspresi di wajahnya, memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Tetua keempat dari klan Xiao terkenal. Semua orang di wilayah tengah tahu banyak tentang kebiasaannya, jadi tentu saja mereka tidak akan kecewa. Memalingkan matanya, Huoxun Mingcheng menatap Xiao Xiu, senyuman hangat muncul di wajah tampannya, dan berkata, "Ini pasti nona muda kedua dari klan Xiao. Xiao Xiu." Xiao Xiu membungkuk sedikit dan membalas hormat dengan sopan. Ketika Huoxun Mingcheng memandang Xiao Yan memanfaatkan situasi ini dan mengepalkan tinjunya. "Xiao Yan." Begitu kata-kata itu keluar, Huoxun Mingcheng tampak tertegun sejenak, lalu mengangguk, menatap Xiao Yan dengan cepat, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku mendengar pagi-pagi sekali bahwa ada anggota baru dari klan Xiao. Bahkan dua tuan muda dari keluarga Bai dikalahkan satu demi satu. Aku tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang alkemis, Qin Jing." Sama-sama, saudara Huoxun telah menguasai seni api, yang sungguh mengagumkan. Hehe, keduanya bertukar kata-kata sopan, tetapi saat mereka berbicara, Xiao Yan secara tidak sengaja menyadari bahwa roh batu obat telah terdiam saat ini.
Ketika dia sesekali melihat ke atas, ada sedikit ketakutan di matanya, yang membuat Xiao Yan aku diam-diam terkejut. Dari apa yang dikatakan Tuan Xiao Yan sebelumnya, sepertinya dia juga tertarik dengan warisan di tablet jiwa 9 karakter ini. Setelah percakapan, tak satu pun dari mereka dapat mengetahui apapun dari kata-kata satu sama lain. Huo Sun Mincheng segera mengubah topik dan kembali ke monumen jiwa 9 karakter. Xiao Yan tiba-tiba menjadi tertarik, mengangkat matanya sedikit, dan berkata, "Saya hanya penasaran. Saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah memang ada peluang di monumen ini. Kalau bicara soal kebetulan, itu memang benar." Begitu Fang Fang mengucapkan kata-katanya, mata Xiao Yan sedikit berbinar, dan Huo Sun Mincheng kemudian berkata, "Tetapi saya tidak bermaksud untuk memukul Anda, Tuan. Saya telah mencoba berbagai cara untuk mengetahui beberapa petunjuk tentang loh batu ini, tetapi benda ini seperti lubang hitam tanpa dasar, tanpa akar atau sumber, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Saya khawatir seperti yang dikatakan semua orang, hanya alkemis tingkat 8 yang bisa membukanya." Di akhir kata-katanya, bahkan Huo Sun Mincheng menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. Xiao Yan mengangguk sedikit dan melihat ke tablet batu itu lagi. Bahkan orang di depannya berkata begitu, mungkin dia benar-benar harus kembali dengan putus asa setelah perjalanan ini. Saat Xiao Yan sedang kesurupan, dia tiba-tiba mendengar beberapa suara di lapangan. Dia mengerutkan kening dan melihatnya. Ada seorang gadis berpakaian biru berdiri di depan monumen batu. Tubuh gadis itu panjang dan seksi, serta sosok seksinya yang tidak rata, ia terlihat sangat menarik, sehingga mata beberapa anak muda yang duduk di sekitarnya terus-menerus terfokus pada beberapa bagian tubuhnya, dengan api dan keserakahan di matanya. Setelah beberapa pengujian, hasil tes akhir gadis itu sebanding dengan level alkemis senior tingkat 6. Meskipun demikian, hal itu membuat Xiao Yan, seorang tao tua, sedikit ketakutan. Dia jauh lebih muda dari Murong Qian-Qian di sebelahnya. Sungguh mencengangkan bisa mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Dia dari keluarga Qi di perbatasan selatan. Sepertinya keluarga Qi ini memiliki pria yang hebat. Mata tajam Huo Sun Mincheng menyapu seorang lelaki tua di samping gadis itu. Setelah memperhatikan tulisan khusus di lengan baju lelaki tua itu, dia juga menilai asal-usul keduanya. Keluarga Qi. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan, tetapi mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xiao Xiu, yang berdiri di sampingnya, setelah berpikir sejenak, menemukan beberapa jejak keluarga Qi dalam ingatannya. Keluarga Qi di wilayah selatan. Apakah itu keluarga Qi yang dekat dengan wilayah timur? Dikatakan bahwa mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan beberapa kekuatan binatang ajaib di wilayah timur. Jika keluarga itu tidak terletak di daerah terpencil dan bertindak rendah hati, saya khawatir 3 klan besar harus bertarung lagi. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dalam diam, tetapi beberapa riak muncul di kedalaman matanya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa orang-orang di wilayah tengah telah melihat terlalu banyak, dan semakin dia merasakan betapa tidak pentingnya dirinya. Meskipun klan Xiao terkenal di wilayah tengah, di luar, berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar dalam beberapa hari terakhir, klan Yao yang terikat pada pagoda dan keluarga Huo Sun yang dapat berspesialisasi dalam kekuatan. Keluarga Dao dan Qi telah muncul pada saat ini, dengan kekuatan luar biasa. Naga tersembunyi di wilayah tengah ada macan berjongkok yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tampaknya sejak kembali ke klan Xiao, aku menjadi sedikit terlalu nyaman. Panggilan. Dengan pemikiran seperti itu yang berkecamuk di benaknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari 2 muling di sampingnya, dan diam-diam memutuskan bahwa mungkin setelah kejadian ini selesai, inilah waktunya untuk bersenang-senang di wilayah tengah. Ketika Xiao Yan sedang memikirkan dirinya sendiri, Huo Sun Mincheng sepertinya telah menerima pesan. Dia berkata sedikit dengan sopan kepada orang-orang di depannya, lalu berbalik dan berjalan ke depan menuju monumen jiwa 9 karakter. Seorang tetua danta di sebelah tablet batu sebenarnya sedang mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan Huo Sun Mincheng. Melihat postur hormat dari tetua danta, Xiao Yan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Xiao Xiu di samping berkata, ada 2 keluarga besar di danta. Meskipun klan Yao juga bergantung pada danta, pamornya jauh kalah dengan keluarga lainnya. Dibandingkan dengan klan Yao, keluarga Huo Sun bisa disebut sebagai keluarga terbesar di danta, si danta. Tidak heran, setelah mendengar ini,
Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika roh batu obat telah benar-benar tenang sejak Huo Sun Mingcheng muncul sebelumnya. Di bawah pandangan semua orang, Huo Sun Mingcheng mengangkat telapak tangannya dengan wajah tenang dan dengan lembut meletakkannya di atas kata 7 yang tertulis di loh batu. Saat pikirannya mengalir, kekuatan jiwa yang agung dengan cepat dituangkan ke dalamnya. Seperti ini adegannya benar-benar berbeda dari penguji sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Ada banyak cara untuk menguji jiwa, namun pada akhirnya semuanya memiliki satu tujuan. Metode Huo Sun Mingcheng hanya lebih tegas dan percaya diri bahwa dia tidak bisa mencoba mengukur tingkat jiwa yang lebih tinggi, tetapi baginya, itu sudah cukup. Saat kekuatan jiwa di dalam ukiran menjadi semakin melimpah, cahaya lembut berkilauan di atasnya berangsur-angsur menjadi menyilaukan, hingga akhirnya, cahaya luar biasa tampak mengalir keluar darinya, begitu pula aula saat ini. Cek, alkemis senior tingkat ke-7. Dikatakan bahwa ada beberapa alkemis senior tingkat ke-7 dalam sebulan terakhir ini. Tapi hanya ada satu alkemis senior tingkat ke-7. Sepertinya dia adalah hanya beberapa alkemis di sepanjang jalan. Orang tua itu sudah mendekati garis finish, tapi dia tidak menyangka bahwa generasi muda dari keluarga Huoxun telah mencapai titik ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah keluarga terbesar di Danta. Dengan fondasi seperti itu, bahkan jika Anda melihat daratan, tidak ada yang bisa menandinginya. Mendengar suara-suara iri di sekelilingnya, Yao Xiling, yang sedang duduk diam di meja, tidak diragukan lagi terlihat jauh lebih jelek saat ini. Sebaliknya, Xiao Yan sedang menatap prasasti yang bersinar, mengamati tablet batu itu dari atas ke bawah, jari-jari di bawah lengan dan jubah juga membelai pelan. Pikiran berputar-putar di benakku, tapi aku tidak bisa memahaminya untuk saat ini. Sesaat kemudian, ketika Huo Sun Mingcheng menyelesaikan tes, Yao Xiling mengikutinya dengan cermat, tetapi dengan penampilan cemerlang dari Huo Sun Mingcheng, Yao Xiling melangkah maju untuk menerima tes tersebut, yang tidak diragukan lagi merupakan tekanan yang besar. Tingkat ke-7 menengah. Setelah beberapa saat, tetua Danta di sebelah tablet batu melaporkan hasil tesnya. Seperti yang diharapkan, itu juga menyebabkan keributan di kursi sekitarnya. Meskipun tidak sebaik yang sebelumnya, setidaknya itu mengembalikan keburukan asli Yao Xiling saat dia melihat sekeliling. Sentuhan warna yang sulit diatur sekali lagi muncul dalam kata-kata. Alkemis tingkat menengah ke-7 adalah eksistensi teratas di dunia alkimia. Bahkan di wilayah tengah di mana terdapat begitu banyak pahlawan sekarang, hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya di antara rekan-rekannya hadir. Dia, Yao Xiling, tidak menganggapnya serius. Pikiran melintas di benaknya, mata dingin Yao Xiling menatap Xiao Yan lagi. Pada saat yang sama, tetua pagoda dan di depan juga perlahan berbicara. Yang berikutnya, setelah kata-kata itu jatuh, tetua dan pagoda menatap langsung ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Yang terakhir berhenti sejenak dan menatap Xiao Xiu yang memeluk dada montoknya, dengan senyum tipis di wajahnya yang menawan melihat ini. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya, perlahan berdiri dari kursi, dan mendesah pelan. Lupakan saja, biarkan aku mencobanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.